Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tips bagaimana cara supaya nasi di dalam Magicom tidak cepat basi ya. Jadi ada beberapa tips yang harus kita lakukan berdasarkan pengalaman yang telah kita alami selama ini. Jadi ada beberapa saya menemukan penyebab basinya nasi di dalam Magicom ataupun nasi yang cepat basi ya. Ada beberapa penyebab dan itu bisa terjadi karena kelalaian kita sendiri. Baik, untuk tips yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tips sederhana saja tapi itu sangat mudah dilakukan untuk kita. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman ataupun saudara-saudara semua dimanapun teman-teman berada ya. Saya hanya sedikit berbagi saja atau dengan kata lain mengingatkan. Kadang kita suka lupa atau bagaimana ya. Jadi saya mempunyai 5 tips sederhana untuk cara menghindari supaya nasi tidak cepat basi ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan video ini yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe. Dan bila Anda berkenan, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda menonton video ini. Saya akan sangat berterima kasih bagi Anda yang sudah menonton dan berkunjung di channel saya dan meninggalkan komentar. Jadi tips yang pertama kita adalah membersihkan seluruh bagian permukaan ataupun bagian dalam dari Magicom. Biasanya di bagian-bagian sini ini banyak sekali terdapat butiran-butiran nasi yang berada di sela-sela sini. Seperti ini ya teman-teman, ini ada beberapa nasi dan sering sekali ada air di sini yang mungkin bisa dibiarkan tanpa kita bersihkan itu sampai berhari-hari. Itu bisa menjadi salah satu penyebab nasi kita cepat basi. Jadi saya sarankan untuk membersihkan bagian dalam dan juga bagian luar, karena ini adalah tempat nasi, tempat makanan. Jadi alangkah baiknya apabila kita buat peralatan ini menjadi bersih dan steril ya. Dan juga silakan Anda buang air-air yang berada di sini. Ini air uap bekas masak, dan apabila nasi di dalam sini panas maka akan mengeluarkan uap. Dan pastikan juga untuk pembuangan uap panas di sini ini bersih ya, tidak ada yang menyumbat di bagian atas sini. Pastikan ini bersih, tidak ada kotoran-kotoran yang menyumbat di sana. Jadi ketika kita memasak uapnya akan keluar. Lalu tips yang kedua itu sama ya teman-teman dengan tips yang pertama, hampir-hampir sama, hanya saja tips yang kedua ini kita cenderung ke panci bagian dalam. Di sini seringkali ya, terutama para kaum pria ataupun laki-laki apabila memasak, ketika ditinggal sang istri keluar atau pergi kemana dan kebetulan nasi di rumah itu habis, seringkali memasak tanpa mencuci panci bagian dalam ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu penyebab cepatnya nasi itu berubah menjadi baunya tidak enak dan cepat basi ya. Jadi ini sangat perlu sekali dilakukan untuk mencuci pancinya ini terlebih dahulu, karena pengalaman saya sendiri ketika saya memasak ya, sebelum-sebelumnya kadang ya malas untuk membersihkan, jadi masih ada sisa-sisa nasi sedikit, tinggal langsung saja saya masukkan beras dan langsung kita cuci dan langsung dimasak. Itu bisa menjadi salah satu penyebab cepatnya basi. Lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah ketika kita mau memasak, pastikan Anda mencuci berasnya secara bersih ya. Silakan Anda gunakan apa saja untuk mencuci berasnya, bisa menggunakan ini langsung, pancinya Magicom ini langsung, atau menggunakan baskom yang lainnya. Tetapi disarankan gunakan air yang bersih dan pastikan Anda mencuci beras Anda dengan bersih, yaitu bilas beras Anda berulang-ulang
berkali-kali ya sampai benar-benar bersih. Lalu Anda boleh melanjutkan untuk memasak. Lanjut tips yang keempat. Untuk tips yang keempat ini kita diwajibkan apabila sudah memasak nasi dan nasi Anda sudah matang, maka silahkan aduk nasi Anda menggunakan centong atau apapun. Yang penting Anda bisa mengaduk nasi yang sudah matang hingga benar-benar keluar aroma dari wangi nasinya dan juga uapnya keluar. Jadi saya sarankan untuk menggunakan centong kayu, karena untuk nasi yang sudah matang itu dia padat, jadi kita harus mengaduknya sampai benar-benar tercampur berbaur ya, dari yang bawah sampai yang atas itu sampai berbaur. Jadi untuk tips yang keempat ini sangat penting ya teman-teman. Itu bisa sangat beresiko cepat basi nasi Anda kalau nasinya tidak diaduk. Jadi diwajibkan ketika nasi Anda sudah matang, silahkan diaduk sampai benar-benar lembut dan tidak padat. Tip yang terakhir yaitu yang kelima, ketika kita habis mengambil nasi, biasanya ya, terutama anak-anak, biasanya setelah kita mengambil nasi, barang ini, centong ini kita simpan di dalam nasi. Nah, sedangkan ini gagangnya ini kita pegang dan ini tangan kita terkadang berkeringat atau apa ya, itu bisa berpengaruh sekali ke nasi Anda. Jadi saya sarankan jangan simpan centong Anda di dalam magicom yang sedang panas yang ada nasinya, karena memang sudah disiapkan ya tempat untuk menyimpan barang ini, centong ini. Di sini ada tempatnya. Kita simpan di sini dan ini sangat aman. Jadi jangan sekali-kali menyimpan centong yang sudah kita pakai, sudah kita pegang, terkadang tangan kita masih berkeringat, kadang juga belum cuci tangan udah ngambil nasi ya. Itu bisa sangat berpengaruh terhadap nasi di dalam magicom. Jadi saya sarankan cuci dulu tangan dan jangan simpan centongnya di dalam magicom. Silahkan simpan di tempatnya karena sudah disiapkan ya oleh pabrik magicomnya sendiri. Tempat untuk menyimpan centongnya ini sudah disiapkan di sini. Oke teman-teman, demikian 5 tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Apabila kata-kata saya kurang pas dan kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda selalu berbahagia dan dilapangkan pintu rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.